Apa gimana nih langkah kita bagaimana ini? Masa nggak ada langkah-langkah PSSI? Ayo PSSI kerja, ini pasti apa? Ayo dong, ini gimana? Tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar, ada. Beberapa. Lagi diskusi. Siapa? Nanti bilang, wah itu buktinya dia bisa 2 bulan, berarti lobbynya kuat. Woi, lobby. Kau kira bisa hukum-hukum di lobby di situ? Tolong Pak STY, tolong Coach STY, kalahkan tuh Australia. Ya, tolong kalahkan tuh teman-teman timnas, tolong kalahkan tuh Australia nanti. Nah, kali ini biasanya bebas podcast pasti saya dengan narasumber. Tapi karena dilihat banyak isu-isu yang berkembang, ya udah deh, kali ini sendiri aja. Mau nanti pertanyaan-pertanyaan netizen yang rame itu kita coba untuk jawab satu persatu ya, supaya memang belum tentu tuntas, tapi bisa menggambarkan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kita kan tahu nih ya, bahwa kita masuk di round 3 nih. Round 3 kita grupnya keren banget. Bayangin tuh, ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain, ada Cina, dan Indonesia. Udah pasti kita dari sisi ranking kita paling bawah nih. Tapi, nah apalagi ini ada 3 nih. 3 timnas Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Ini langganannya Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia sebelumnya pun mereka ikut serta gitu. Jadi bisa bayangkan grup kita grup neraka. Ya grup neraka pasti tuh 3 loh. 3 memang katanya sih semua timnas yang masuk round 3 ini setara gitu ya. Tapi kalau lihat grup kita ada 3 yang sebelumnya pun masuk di Piala Dunia, ini tentunya mereka langganan lah di Piala Dunia. Tentunya ini berat ya bagi kita. Dan apalagi di round 3, posisinya hanya 2 yang lolos ke Piala Dunia di round 3. Jadi bisa dibayangkan 3 negara yang biasa masuk ke Piala Dunia aja, pasti ada 1 yang harus masuk round 4. Kalau nggak bisa lolos juga. Jadi nggak mungkin kan, karena cuma 2 yang diambil. Bayangin nih, tadi bisa tahu bahwa posisi kawan-kawan kita nih, timnas lawan kita cukup hebat-hebat. Dan kita berharap apa? Nih ada Cina, ada Bahrain, ya kan? Kita pasti pengen masuk ke round 4. Yaitu 3-4 lah, kita di rank 3, rank 4 di masing-masing ini ya, masing-masing di grup ini gitu. Lalu gimana cara kita untuk bisa masuk di rank 3, rank 4 lah gitu ya, supaya kita masuk round 4. Udah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus kita manfaatkan. 5 kali main sebagai tuan rumah ini kita harus dapat angka full gitu. Itu kita punya peluang besar kalau kita bisa masuk di setiap kita di tuan rumah, kita bisa menang ya. Itu kemungkinan kita masuk besarnya makin baik gitu. Nah ini yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh kita, apalagi dengan supporter kita yang sangat kuat ya. Kita berharap bahwa kita akan bisa punya mental memenangkan di setiap ketika kita home gitu ya. Walaupun kita ada juga sih teman-teman di Timur Tengah kemarin, supporter kita yang sangat kuat tuh di Qatar, udah hubungi juga, bang kita mau galang bang. Garuda Qatar itu udah mau galang semua supporter yang ada di Timur Tengah. Untuk nanti nonton kalau kita masuk ke Arab Saudi misalnya, mereka akan penuhi ya. Itu juga akan jadi dukungan kuat bagi kita. Tapi kita berharap di tuan rumah itu, ketika jadi tuan rumah kita dapat poin yang baik. Jangan sampai kita kalah. Nah itu peluang yang harus kita manfaatkan untuk
round 3. Ya, kita lagi nunggu program dari tim kepelatihan Sintayong. Kan Sintayong kemarin baru sembuh ya. Kan banyak isu tuh mengenai Sintayong, kan nggak percaya juga. Itu ada yang bilang ditawar Korea lah, inilah apa semua. Kan sudah saya sampaikan juga, kalau belum nggak ada tuh federasinya Korea resmi menawar Sintayong. Dan terbukti kemarin Sintayong juga ngomong kalau nggak pernah ada pembicaraan dari federasinya Korea ke Sintayong. Jadi memang kadang-kadang isu-isu ini lebih banyak daripada isu-isu yang sebenarnya gitu. Memang kalau paling mengasihkan itu kan gosip-gosip ketika ada ketidakpastian, itu pasti banyak gosip dan semuanya memakai analisa-analisa, berbagai analisa, konspirasi dan sebagainya gitu. Itu dilakukan pasti ada hal begitu. Makanya kami PSSI itu selalu kayak apa ya, orang kira kita apa-apa dikit kok kenapa sih harus dikomentari, itu meluruskan. Karena apa? Banyak banget informasi-informasi yang tidak benar. Makanya kita luruskan. Karena pasti ada lemparan-lemparan isu itu pasti ada aja. Terus saja begitu. Dan herannya kadang-kadang seperti mencari sensasi atau mencari ini ya sesuatu yang supaya heboh gitu kan, nggak baik juga kalau sering-sering begitu ya. Yang pasti kita tunggu Pak Sintayong kemarin kan dia ada operasi ya paru-parunya gitu ya. Moga dia cepat recovery. Tapi kemarin kita lihat dia di kampung halamannya telah meresmikan sebuah stadion ya, di mana stadion tersebut adalah memakai nama dia di kampungnya di salah satu kabupaten di Korea Selatan itu. Nah itu kan kelihatan beliau udah mulai sehat gitu. Dan kita sudah komunikasi dalam waktu dekat. Ketika di Indonesia dia pasti paparkan kepada ketum langkah-langkahnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, kalau misalnya TC-nya kemana. Nah ini kita lagi menunggu plannya yang dibuat oleh Sintayong. Tapi kita yakin kan Sintayong pernah ya ikut jadi pelatih Korea Selatan di Piala Dunia juga. Jadi beliau udah punya pengalaman tuh pertarungan di Piala Dunia. Apalagi pas itu dia juga mengalahkan Jerman ya. Itu kan artinya beliau udah paham bagaimana suasana, kondisi lingkungan, dan juga bisa membaca negara-negara di Asia yang akan kita hadapi nanti. Jadi kemarin kita kan pernah juga tuh waktu kita ke TC, tapi memang itu adalah AFC ya, U23 atau apa yang kita ke Arab Saudi juga. Mudah-mudahan itu juga sudah bisa, kan kita tahu tuh pemain-pemain kita di U23 itu kan sebagian besar adalah pemain timnas. Jadi mudah-mudahan mereka udah paham nih sedikit mengenai gambaran-gambaran. Dan kemarin juga timnas U20 kita ya, itu juga sudah pernah melawan Cina. Ya gambaran-gambaran pemainnya walaupun masih junior dia ya, tapi kan gambaran-gambarnya bisa dapatkan semua itu gitu. Dengan Australia kita di U23 juga sudah pernah menghadapi mereka. Walaupun berbeda pasti ya, sangat berbeda pemain seniornya Australia dengan U23 pasti beda. Tapi paling tidak kita dapat gambaran-gambaran bagaimana lawan kita nanti di ini ya, di round 3 ini. Jadi kita tunggu aja nih plan yang sedang disiapkan oleh Sintayong, dan kita percaya bahwa itu pasti yang terbaik. Kalau kita lihat ya memang ini berat gitu ya. Masuk round 3 ini berat. Pemain-pemain kita walaupun nanti bisa mengimbangi juga masih kita harapkan kita bisa ini ya meningkatkan jumlah pemain gitu. Pasti kita usaha, nggak mungkin nggak usaha gitu ya. Kan sering banget kita ya itu Pak Erik, Pak Ketum di chat oleh di DM, di mention, saya juga sering begitu. Ini apa gimana nih langkah kita bagaimana ini? Masa nggak ada langkah-langkah PSSI? Ayo PSSI kerja, ini pasti apa? Ayo dong, ini gimana?
eh, tambah lagi pemain naturalisasi, tambah lagi pemain ini, tambah lagi nih, bahkan ngirim-ngirim. Ini ada pemain yang ini pemain yang ini ada, ini pemain yang ini ada, pemain yang ini ada. Ambil yang ini, ambil yang ini. Nah, banyak banget nih masukan sama kami dari netizen, supporter yang memang mencintai timnas. Kita terima kasih banget. Saya tuh sering banget dapat yang namanya informasi pemain yang berdarah Indonesia. Wah, sering banget. Itu tadi tuh sampai dikatakan, ayo dong, jangan lambat, gitu ya. Saya rasa teman-teman kan tahu ya, Pak Erik, Pak Ketum kita PSSI dengan timnya, kayaknya cepat kalau ngerjakan sesuatu. Ya, memang kan netizen Indonesia yang lama ini tahu pasti, kami tuh punya kebiasaan. Kalau sampai pemainnya belum sampai di Indonesia, itu kita nggak pernah bicara loh. Nggak pernah ngomong kita. Itu udah kan kebiasaan kita sejak dulu itu. Orang tanya dulu, bagaimana dengan Shane Patinama? Yang tergantung-gantung karena nggak punya kejelasan hari itu mengenai kepastian paspor dan ininya ya, dan perpindahan federasinya. Itu awal-awal lu kayak masuk, langsung kita kerjakan, panggil Shane, langsung bisa dapat semua, habis itu pindah federasi. Itu kita lakukan loh. Justin Hubner misalnya, itu juga beberapa waktu kan goyah-goyah itu. Sekarang Justin udah masuk. Ivar juga gitu, Rafael juga gitu. Kemudian masuk Nathan, ya kan? Habis Nathan masuk lagi yang namanya Orat Mangun. Habis Orat Mangun ada Jai Ijes lagi masuk. Baru habis itu ada Tom Hai lagi masuk. Dan yang paling spektakuler apa? Verdong terakhir. Itu juga masuk dengan, Anda lihat tuh kerjanya. Kita cuma ngerjain 24 jam loh mengerjakan semua support, dukungan dari pemerintah, dari presiden, dari DPR, dari Kumham, Dukcapil semua. 24 jam urusannya Verdong selesai loh. Kan cepat. Kapan Anda temukan seperti ini cepatnya? Padahal ini baru setahun dikerjakan oleh Pak Erik. Jadi harus percaya dengan timnya Pak Erik dan Pak Erik ini. Kan Anda selama ini percaya sama Pak Erik kan? Bahwa itu semua bikin bagus. Jadi artinya ini tim semua kerja. Kita timnya mantau nih di Eropa, ada kita pantau, di mana kita pantau pemain-pemain kita yang bisa kita ajak diskusi. Pemain-pemain yang mungkin kita lihat punya berdarah Indonesia. Udah kami pelajari, informasi-informasi yang masuk ke kita semua. Kita pelajari. Kita hubungi. Itu dihubungi, ada komunikasi. Dan maaf, kami tipenya bukan tipe cari sensasi. Makan ngopi bareng sama dia gitu. Bukan gitu. Nggak pernah tuh timnya kita. Coba Anda lihat, timnya kita nggak akan pernah ngopi di luaran. Makan bareng sama orang calon pemain. Kecuali dia sudah sampai ke Indonesia. Artinya apa? Proses langsung berjalan. Proses ke dubes, proses semua. Itu jalan. Ketemu Pak Erik, makan malam biasanya. Di situ baru kami tunjukkan makan malamnya. Baru pasti ini ada yang ya ketemu di luar negeri atau di mana ngopi-ngopi, inilah calon pemain kita. Aduh, bukan tipe kami kerja seperti itu, teman-teman. Kalau Anda supporter Indonesia yang cinta Indonesia sejak lama, udah tahu nih pola kerja kami. Nggak ada yang namanya pengen tampil, pengen muncul. Nggak. Kalau setelah itu ya udah, itu silakan proses lah gitu ya. Itu metode kerja kami. Ada yang lagi diincar, ada. Beberapa. Lagi diskusi. Siapa? Seperti biasa, kami nggak akan jawab kalau orangnya
belum sampai di Indonesia. Kenapa? Karena kami tidak ingin bikin janji-janji palsu. Nggak biasa bikin janji palsu, ya. Jadi kita biasanya yang pasti-pasti aja. Nanti misalnya saya ke Belanda, langsung ngopi bareng. Enggak tuh. Nggak ada yang begitu-gitu gaya kita. Itu biasanya kalau gitu cuma cari sensasi dan seakan-akan ikutan bekerja. Enggak lah. Kita semua timnya silence. Semua tiba-tiba bisa balik lagi. Ya, ingat nggak? Nathan udah balik ke sana. Ke Belanda mau tanding untuk klubnya untuk main U23. Karena udah waktunya untuk balik. Padahal pasti ada kita tanding. Habis apa? Kita lobby lagi. Balik lagi. Ada orang yang ke klubnya. Anda tahu gitu? Nggak tahu. Karena kami memang timnya Pak Erik ini memang kerjanya nggak akan pernah muncul kelihatan. Nggak ada itu. Gitu. Nggak ada yang seperti itu. Jadi ya munculnya nanti pada saat dia ke Jakarta. Habis itu kami bawa ke Dubes, ketemu Pak Erik. Nah di situ baru makan bersama Pak Erik. Bisa gitu tuh pola kita kan. Ingat tuh pola kita berkali-kali seperti itu. Jadi Anda harus tahu tuh. Jadi tolong jangan percaya kalau ada yang bilang bahwa ini bakal begini. Ini udah pasti. Ini kami ngopi bareng. Ngopi bareng silakan. Tapi bukan begitu cara kita kerja. Ingat loh, cara kami kerja dari dulu bukan begitu. Jadi siapa? Kami lagi berjuang. Kalau nanti nggak dapat, kami minta maaf banget sama semua kita. Artinya bisa saja pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang negara asalnya. Masih memungkinkan. Biasanya itu pertimbangan besarnya. Lebih kepada itu. Jadi masih ada kemungkinan. Jadi mereka tuh bertimbang-timbang. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya nggak akan bisa lagi main di sini. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Jadi ada itu pertimbangan karir dan sebagainya gitu ya. Kita harus maklumi. Nggak boleh juga kita hina mereka. Nggak kita boleh juga kita bilang bahwa mereka soal merah putih. Bukan soal itu. Ini soal masa depan hidup dia gitu. Pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ. Bukan hal-hal lain. Ya, kegagalannya lah lebih kepada mereka mempertimbangkan. Kan kemarin tuh ada yang bilang dulu itu pernah ada Tijani gitu. Nah, Tijani main tuh sama timnas Belanda sekarang di Eropa. Ya kan dia kan pasti dia lebih. Kita harus sadar diri juga, dia pasti milih timnas Belanda. Ya kan? Ini bukan soal dia nggak merah putih. Dia merah putih, dia cinta. Tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan masa depan dia yang harus dia lakukan. Gitu loh. Ya. Jadi kami tetap usaha mencari berapa pemain. Nanti kalau jelas, kami akan bawa ke Indonesia langsung. Ya. Pokoknya lagi usaha terus nih. Usaha terus. Semaksimal mungkin. Apapun kami lakukan. Karena Pak Erik komitnya seperti itu. Martin Paes, sama seperti keinginan Anda yang begitu besar. Kami pun sama. Tujuan kita sama. Keinginan kita sama. Bahkan harapan-harapan kita sama. Semua teman-teman pengen banget Martin Paes. Kita juga pengen Martin Paes. Makanya sejak awal kami udah usahakan. Kalau kami nggak pengen, nggak mungkin kita bawa jadi WNI. Bener nggak? Nggak mungkin. Karena kita pengen banget. Gila dia kerjanya bagus banget. Sekarang ada sih yang bilang ditawar sama ini, ditawar sama klub. Kok kan keren-keren. Kan ada yang Serie A mulai ngejar dia. Ya itu Martin Paes. Artinya kita pun ngejar urusan legalnya gitu. Ada hal. Kan udah pernah berapa kali kami sampaikan bahwa urusan Martin Paes ini dia sempat bermain untuk U21 Belanda. Tapi pada saat itu ada corona. Nah, ada pertandingan dia yang nggak mau ditunda. Nah, ketika ditunda, dia tetap sebagai U21. Karena ada penundaan karena corona.
Nah, dia bertanding pada satu usianya sudah 22. Itu yang sementara ada aturan dari FIFA yang tidak membolehkan lagi dia pindah-pindah karena dia dianggap sudah mewakili negara tersebut. Nah, banyak juga kemarin ngasih masukan nih ke saya. Bang, ini ada pemain Turki. Dia main di U21-nya Jerman tuh. Padahal pada satu dia usianya udah 23. Ya kan? Itu ada itu kemarin ngomong seperti itu. Ada lagi yang seperti ini gitu. Ada lagi seperti ini. Kemarin saya jawab apa? Ntar ya, saya cari kenapa ini bisa. Nah, ternyata Turki itu punya dui keluarga negaraan. Jadi pemain itu kemungkinan besar, dia pegang 2 paspor. 1 paspor Jerman, 1 paspor Turki. Jadi diakui. Jadi ketika dia sekarang jadi pemain timnasnya Turki, ya dia punya paspor udah lama. Jadi waktu dia di U21 Belanda Jerman pun dia punya paspor, dia warga negara juga. Itulah kelebihan dari sebuah negara yang punya dui keluarga negaraan. Kita kan satu keluarga negaraan, Indonesia, ini ya ini gitu. Jadi ya pilihannya seperti itu. Apalagi kita kalau yang muda-muda ya, yang muda-muda dikasih pilihan sampai usia 21. Kemarin ada satu pemain timnas putri yang baru kami perpanjang paspornya. Dia diperpanjang sekarang usianya 17 gitulah ya, 12 mau ke 18. Dan dia paspornya hanya sampai batas usia nanti 21 atau berapa gitu ya. Saya lupa nih, sampai 21. Jadi cuma 3 tahun tuh berlaku paspornya dia. Ada kemarin, saya baru selesai kemarin kita kerjakan. Ada 2 pemain yang kita selesaikan ya. Nanti siapa, tunggu tanggal mainnya aja siapa kan. Yang pasti kita udah proses dulu tuh. Tuh kan kamu aja nggak tahu kan. Udah ada tuh pemain timnas perempuan putri kita yang sudah kita proses supaya cepat. Tapi dia nanti punya kesempatan untuk memilih warga negara ketika di sana. Nah, demikian juga dengan yang Turki tadi. Dia itu punya 2 paspor. Makanya dia bisa main. Gitu loh kawan-kawan. Nah, lalu gimana usaha kita dengan PAS? Gini, kita lagi berjuang nih. Ya, lagi berjuang sampai titik-titik tertentu. Ada namanya, misalnya kalau kita ditolak di sini, maka kita dikasih waktu sekian lama untuk ngadu ke sini. Udah. Selama proses untuk mengadu itu ada waktu, kita masih usaha lagi di sini sampai batas habisnya habis. Kenapa? Mana tahu kita nggak perlu ke sini. Kita nggak perlu ke sini, tunggu aja. Kita nggak nunggu sini, bisa saja di sini selesai. Lagi proses nih. Yang pasti kayak berjuang terus. Banyak usulan dari banyak usulan. Harusnya begini. Terima kasih atas usulannya. Yang pasti kami juga disupport yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erik ini dia juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sports di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sports untuk internasional. Jadi tim Pak Erik ini ada juga yang begitu teman-teman. Ada tim lawyernya juga. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas dan dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga, khususnya di FIFA. Jadi jangan takut, terima kasih masukannya. Tapi ini sudah ada lawyernya, udah hitung semua celah-celah hukumnya, semua ininya. Tapi kan kami nggak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana, detil-detilnya, namanya juga berjuang secara hukum. Ada langkah-langkahnya. Nanti ini kami siapkan semua nih, lagi berjuang terus. Ada yang bilang, itu bang 2 bulan ada selesai dicas dan sebagainya. Namanya sidang-sidang, kan tentukan pengadilannya ya.
Emang kita bisa intervensi? Mana bisa intervensi, bro? Intervensi jadwal sidang, mau cepat-cepat. Nanti bilang, wah itu buktinya dia bisa 2 bulan, berarti lobbynya kuat. Woi, lobby. Kau kira bisa hukum-hukum di lobby di situ? Kau lobby. Ini bukan urusan lobby. Ini urusan yang kita, proses hukumnya ada. Ini karena udah regulasi, bos. Namanya regulasi, maka harus dijawab secara tata cara hukum, bukan tata cara lobby. Ya, belajar nih kita, belajar. Ayo belajar, kita harus belajar melihat dari situasi yang ada. Yang pasti, secintanya kamu, secintanya itu juga kami. Keinginan kamu yang besar, sama dengan keinginan kami yang besar juga untuk masalah Martin Paes. Kami berjuang terus. Kalaupun gagal nanti, kita udah maksimal untuk berjuang. Nggak mungkin kami nggak maksimal berjuang. Teman-teman tahu kan bagaimana cara kita bekerja dan cara Pak Erik bekerja dan bagaimana cara beliau begitu mencintai sepak bola ini. Ya begitu juga cara kerja kami. Nggak usah ragu, bos. Yakin kan? Kan udah tahu selama ini bagaimana kerja kita, ya nggak? Gitu. Nah, ini saya banyak ditanya mengenai target-target termasuk pelatih-pelatih gitu ya. Seperti kemarin di U16, itu Coach Nova ya. Di AFF, memang nggak juara. Walaupun turun dari banding sebelumnya misalnya. Kita sebelumnya juara ya. Kemarin kita semifinal, tapi kan pertarungannya, perjuangannya hebat tuh anak-anak itu. Nah, AFF ini bukan target. Ini adalah target antara. Habis ini kita masuk AFC 17. Ya enggak? Dan juga Pildun U16. Itu targetnya. Jadi yang penting ditunjukkan hasilnya bagaimana nih untuk AFF kemarin. Nah, sekarang kita masuk lagi nanti minggu ini kan, minggu depan udah masuk kita yang namanya AFF 19. Ini pun target antara. Ada yang lagi nanti yang lebih besar. Kualifikasi Piala Dunia U20 bisa juga kan. Jadi ini target antara. Ada yang bilang, wah ini Pak Indra Safri ini, Coach Indra Safri ganti aja. Ini apa? Kami PSSI itu objektif banget melihat setiap pelatih. Kalau uji coba, ada yang menang, ada yang kalah dan sebagainya. Namanya juga uji coba, kan nanti lihat di turnamennya. Ngapain kita kan ini tapi di turnamennya tidak maksimal. Dan saya rasa kita ingat ya, tim yang resmi dibawa oleh Indra Safri terakhir itu adalah tim yang ikut SEA Games. Hasilnya juara. Artinya apa? Pak Indra Safri Coach Indra Safri sebagai pelatih dikasih targetnya dapat emas. Tercapai, bro. Waktu SEA Games. Lupa. Jangan langsung mengatakan bahwa wah cuma SEA Games kok. Kecil tuh Asia Tenggara. Hey, itu tahun 2000 berapa itu? 2023. Ya, yang perubahan-perubahan dasarnya kita belum terjadi seperti sekarang. Ya kan? Dan itu kita sudah 30 berapa tahun itu ya. Nggak juara SEA Games. 30-an tahun loh nggak juara SEA Games. Dan Indra Safri terbukti. Jangan ngeremehin loh. Susah itu. Lu bisa bayangin nggak? Selama 30 tahun, nggak ada tuh yang bisa membawa Indonesia juara SEA Games. Sekarang Indra Safri bawa SEA Games, juara tuh SEA Games. Jangan ngerendahin saat itu loh. Apalagi kita itu waktu SEA Games itu semua pemainnya dari liga. Kan keren. Ya. Jadi kita harus hargai semua orang berdasarkan target-targetnya. AFF ini ya targetnya ini target antara. Nanti ada target berikutnya. Bisa aja SEA Games, bisa aja yang mana. Itu
AFF ini target antara. Kita punya ada kompetisi, kita tuan rumah itu target antara. Jadi kita seneng dong punya tempat yang bisa kita uji main kita secara benar di turnamennya. Gitu loh. Jadi itu peluang yang kita harapkan dan semoga nanti dalam waktu dekat semua itu bisa kita capai dan target-target berikutnya bisa tercapai lagi dari semua pelatih yang ada. Oke. Iya, ini jelas ya. Selebrasi yang dilakukan oleh U16 itu kemarin. Pak Erik lihatnya ini jangan-jangan karena kemarin di U23 kita sikat Australia gitu. Jadi mereka melampiaskannya di U16 kemarin. Sampai selebrasinya seperti itu. Sampai Pak Erik bilang apa? Tolong timnas senior nanti kalahkan tuh Australia. Biar dendam adik-adik mereka ini, dendam positif tapi ya. Itu adalah untuk spiritnya teman-teman. Timnas senior mengalahkan Australia. Ini ada yang tanya, ini gimana sih? Nah ini artinya target. Tolong pemain, tolong Pak STY, tolong Coach STY, kalahkan tuh Australia. Ya, tolong kalahkan tuh teman-teman timnas, tolong kalahkan tuh Australia nanti. Supaya kebangkitan bangsa kita ini kembali lagi besar gitu. Kemarin udah kita kalahkan mereka, U16 kita dikalahkan oleh mereka, sekarang senior harus kalahkan mereka. Jadi targetnya jelas. Ayo para supporter dukung nih. Kita targetkan, kita sikat tuh Australia. Nah itu targetnya. Ayo STY, targetnya kalahkan Australia. Ayo timnas, pemain timnas kalahkan Australia. Dan supporter ayo. Kita harus kalahkan Australia nih. Supaya jangan mereka selebrasinya terlalu sombong gitu ya. Jadi target jelas. Kalahkan Australia. Gitu loh. Kalau saya memaknainya seperti itu. Gitu. Nah itu saja informasi yang terbaru. Mudah-mudahan ini meluruskan. Kami tahu Anda semua netizen kita supporter nggak sabar sama. Saya pun nggak sabar bener. Kami pun nggak sabar. Pingin kepastian. Bro ini tiap hari jantung kita ini deg-degan terus. Gimana hasil pembicaraan? Gimana follow up di sana? Itu kita lakukan terus juga. Sama seperti Anda juga. Sama seperti Anda nanya kami. Kami juga gitu ke tim kita di luar. Tapi kan kita jaga terus. Kita jaga terus. Percayakan. Kami terus bekerja keras. Nggak ada kata-kata yang nggak bekerja. Semua tiap hari ini tim kita di luar sana melakukan upaya-upaya. Yang pasti yang terbaik untuk Merah Putih. Itu yang sekarang lagi dikerjakan oleh Pak Erick Thohir buat timnas kita. Jadi maju terus timnas kita, doakan terus, tolong jangan lagi banyak gosip-gosip ya. Ada nggak apa-apa sih gosip-gosip asal jangan ganggu, itu aja sih. Sip.